Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umarat Mojo Official. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2022. Semoga panjenengan semua sehat selalu dan semakin sukses. Pada kesempatan kali ini kita akan unboxing paket wayang. Ini saya menerima paket wayang dari Purwokerto, Banyumas, dari Mas Trisno. Paket ini wayang yang telah disungging. Mari kita buka paket ini. Ini paketnya besar sekali. Ada dua wayang. Pada kesempatan kali ini kita akan review satu wayang dulu. Karena untuk wayang yang satunya gapitnya sedang diservis. Mengapa diservis? Karena ada yang kurang nyaman, kurang membat mentul. Oke. Ambil satu dulu nih wayangnya. Ini tokoh Prabu Duryudono. Dikemas dengan sangat rapi oleh Mas Trisno, diplastikin sehingga aman perjalanan, apalagi sekarang musim hujan, khawatirnya ada rembesan air. Kalau diplastikin gini kan jadi aman, karena wayang itu kan terbuat dari kulit, ya bisa rusak jika terkena air. Makanya dalam penyimpanan wayang itu diusahakan tidak lembab. Oleh karena itu, karena kita berada di daerah tropis, maka ada kala waktu tertentu wayang itu dikeluarkan dari kotak, istilahnya diisis, ngisis wayang gitu. Itu kegiatan rutin, bisa 2 mingguan atau semingguan malah bagus, diangin-anginkan. Nah, ini luar biasa ini sunggingannya. Prabu Duryudono, Ratu Ngastina, setelah eranya Prabu Pandu. Ini yang natah Mas Eko. Nah, ini akan kita gapit. Gapitnya sudah siap. Untuk yang satunya gapitnya belum siap karena harus diservis. Saya membiasakan wayang walaupun masih putihan sudah disiapkan gapitnya, sehingga pada saat sudah disungging ini tinggal gapit ulang. Mengapa demikian? Agar rasanya itu sudah kecandak gitu. Oh, ini kurang membat mentul atau apa. Nah, gapit itu sebenarnya gimana bagusnya itu selera ya. Ada yang suka gapit itu kaku, ada yang suka gapit itu mecut sehingga lebih mentul, ada yang suka kaku, istilahnya gebuk, itu ada. Monggo, kalau saya lebih suka gapit itu mecut. Mecut itu artinya dari pangkal bawah itu besar, terus semakin ke atas semakin mengecil. Nah, nih gapitnya sudah siap dan tinggal dijahit. Oke, ini juga sudah saya siapkan jarum sama benangnya. Ini tokoh Prabu Duryudono Pogok. Pogok itu artinya ini nih. Nggak pakai makutan. Kalau diteruskan seperti raja-raja seperti Prabu Baladewa atau Prabu Kresna itu makutan istilahnya. Kalau ini istilahnya pogokan. Duryudono itu wayang yang unik. Istilahnya uniknya itu gini, irah-irahan itu badan ke atas itu gagahan, tapi ke bawah itu sandangannya bokongan. Jadi istilahnya kayak wayang Madya Matoyo. Nah,
Saya kalau ngambil titik awal tuh selalu suka yang di tengah sini tuh, sebagai kancingan awal. Sinar sing setin. Nah, ini pada saat saya nyorek, Duryodononya sengaja saya buat beda, di mana gelang atau binggel kaki ini nggak susun satu aja ini. Umumnya itu kan dua susun. Jadi yang bawah itu kono, baru yang atas. Nih, biasanya begitu. Tapi kalau ini saya buat satu aja. Untuk yang susun nanti yang Duryodono Pak Makutan. Rencana saya begitu. Itu sebagai pembeda saja. Monggo. Karena aksesoris seperti itu walaupun beda dari umumnya relatif tidak terlalu bermasalah. Duryodono itu Ratu Ngastina Pura atau tetunggule Kurawa. Nah, Kurawa yang mbarep itu ya ini Duryodono. Kalau Pandhawa itu kan Puntadewa. Kalau Kurawa ya ini Duryodono ini. Nah, tengah udah dikancing. Kemudian kita nyari yang bawah. Umumnya orang mengenal Kurawa itu buruk, angkara Pandhawa itu utama. Ya monggo, itu sudah menjadi paradigma umum yang berkembang di masyarakat. Ya silahkan saja. Namun kalau saya melihat sejelek-jeleknya Kurawa itu ya ada bagusnya. Duryodono itu ya juga punya sisi baik juga. Jadi gini, setelah Prabu Sentanu itu lengser ke Prabon, negeri Ngastina itu ya, Prabu Sentanu itu lengser ke Prabon, itu kan harusnya yang menjadi raja adalah putra mbarepnya Prabu Sentanu yang bernama Dewabrata atau Bisma. Itu harusnya pewaris tahtanya ke Bisma. Namun karena suatu hal, singkat cerita, Bisma tidak dinobatkan sebagai raja. Yang menggantikan kedudukan Prabu Sentanu sebagai raja adalah Abiyasa. Yang notabene adalah Abiyasa itu anak tirinya Prabu Sentanu. Mengapa anak tiri? Karena Prabu Sentanu menikahi ibunya Abiyasa, Putri Wirata, yang bernama Dewi Durgandini. Tuh. Nah, sehingga di sini pewaris tahta Ngastina sudah menceng, sudah nggak Pancerwali, karena pewaris sesungguhnya harusnya si Dewabrata. Nah, udah berikutnya singkat cerita Abiyasa itu menjadi raja. Nah, Abiyasa punya 3 putra, yaitu Dastarastra, Pandu Dewanata, dan Yama Widura. Itu putranya Dastarastra. Putranya Abiyasa. Dastarastra itu cacat, yaitu buta. Pandu itu juga ada cacat, yaitu kepalanya tengeng. Tengeng itu agak miring gini. Sementara Widura itu ada kekurangan, yaitu kakinya gejik atau istilahnya pincang. Nah, 3 anak laki-laki. Walaupun demikian, karena hukum negara waktu itu menyatakan bahwa pewaris tahta itu adalah
anak laki-laki mbarep, anak pertama. Nah, sehingga di sini anak pertamanya Abiyasa atau Prabu Abiyasa atau Begawan Wiyasa itu adalah Dastarastra. Namun dikarenakan Dastarastra itu menyadari kekurangannya yang bisa menghambatnya jika memegang kepemimpinan negara, karena bagaimanapun juga raja itu kan juga memimpin perang juga, sehingga Dastarastra menyadari bahwa dia tidak usah menjadi raja, yang menjadi raja adalah adiknya, yaitu Pandu. Pandu itu bapaknya para Pandowo, sedangkan Dastarastra yang buta itu bapaknya Kurawa. Nah, Pandu menjadi raja itu pada saat anak-anaknya Pandowo masih kecil. Pandu itu gugur di medan laga. Nah, sebelumnya itu gini, pada saat Pandu itu menjadi Raja Ngastina, maka besar kemungkinan nanti pewaris tahtanya adalah Pandowo. Lah, Kurawa bagaimana gitulah. Sehingga bisa dikatakan Kurawa itu kayak nggak punya prospek. Lebih-lebih Kurawa dari 100 itu yang paling cakap hanya satu, Duryudana ini. Ada yang juga bisa diandalkan, yaitu adiknya Duryudana langsung yang bernama Dursasana itu juga. Jadi kalau selain itu Kurawa itu ya relatif nggak bisa diandalkan. Kartomarma ya nggak bisa Kartomarma diandalkan. Kartomarma itu wataknya pengecut. Misalnya di lakon ini Aswatama nglandak, Kartomarma itu berani nglandak ngesong bumi, yaitu karena Aswatama. Kalau Kartomarmanya sendiri sebenarnya penakut, inginnya itu takluk sama Pandhawa, diampuni, dikasih kehidupan, ya gitu, pengecut. Karena waktu itu yang bertekad kuat itu Aswatama, dan Aswatama itu punya senjata ampuh keris yang bernama Kiai Cundamanik. Nah, akhirnya si Kartomarma ngikut. Tuh. Dursasana ya lebih unggul daripada saudara-saudaranya yang lain. Namun Dursasana itu juga tidak sehebat Pandhawa, utamanya Bima. Jadi bisa dikatakan itu Kurawa itu nggak prospek sebenarnya. Nah, di situ itu Duryudana mikir loh, kalau kayak gini terus ya gimana adik-adikku nanti, bagaimana hidupnya. Lebih-lebih yang paling khawatir adalah ibunya yang bernama Dewi Gendari. Dan Dewi Gendari itu menaruh dendam yang luar biasa kepada Pandu. Karena dia merasa hidupnya itu disia-siakan oleh Pandu. Dengan dia dibawa ke Ngastina dan ujung-ujungnya diperistri oleh kakaknya Pandu, Dastarastra. Padahal Gendari itu inginnya diperistri oleh Pandu. Nah, itu. Sehingga di situ ada dendam. Dewi Gendari. Kalau dari Duryudana, ya jika nggak budidaya, ya Kurawa ini nanti adik-adiknya bagaimana nasibnya. Dan Duryudana ini terkenal cerdas, pinter. Nah, terus didukung oleh pamannya yang sangat mendukung apapun
yang Kurawa lakukan, dan pamannya itu juga membudidaya agar Kurawa itu bisa makmur. Nah, pamannya itu namanya Sengkuni. Sengkuni itu adiknya Dewi Gendari dari negeri Ploso Jenar. Ploso, jadi Gendari itu dan Sengkuni itu orang Ploso Jenar. Ploso itu atau plasa itu nama tanaman, nama pohon berbunga. Bunganya itu berwarna kuning kemerahan atau jingga. Itu ada nama pohon atau pohon ploso. Itu pohon itu punya banyak khasiat. Resinnya bisa sebagai zat pewarna, bijinya sebagai obat, macam-macam, itu terkenal. Pohon ploso. Bunganya itu indah, bagus. Kilas itu mirip bunga anggrek. Kadang di pinggir-pinggir jalan itu juga banyak itu pohon ploso. Bunganya warna orange. Nah, tuh. Jenar itu kalau bahasa Indonesia, kalau tidak salah itu artinya merah. Tapi kalau bahasa Jawa, jenar itu artinya kuning. Ya, komprominya di kuning kemerah-merahan, yaitu warna jingga, itu jenar. Jenar di bahasa Jawa itu artinya kuning atau orang berkulit kuning. Jadi Ploso Jenar itu ya negeri yang orang-orangnya berkulit kuning. Tuh. Sengkuni dan Dewi Gendari itu berasal dari negeri Ploso Jenar. Mereka anaknya Prabu Gendoro. Prabu Swelo. Gendoro itu kakaknya Sengkuni dan Gendari yang mati di tangan Prabu Pandu. Jadi Sengkuni sangat mendukung bagaimana supaya Kurawa itu bisa makmur. Nah, kemakmuran yang dilihat adalah menjadi penguasa di negeri Ngastino. Duryudono menjadi rajanya. Tuh. Sehingga untuk mencapai kemakmuran itu dibuatlah berbagai upaya. Nah, upaya-upaya inilah yang secara norma-norma bisa dikatakan salah karena mengorbankan Pandowo gitu. Namun itu semua terjadi karena Duryudono itu dan Sengkuni itu ingin para Kurawa itu hidupnya itu makmur. Dan yang bisa diandalkan untuk membantu keberhasilan para Kurawa itu ya pamannya Kurawa itu yaitu Sengkuni itu aja. Karena mohon maaf ya kalau dari sisi bapaknya kan relatif tidak mendukung hal itu. Gitu. Jadi ya mohon maaf kasarnya itu Duryudono itu tidak melihat prospek dukungan yang cerah dari bapaknya. Justru dukungan besar itu dari pamannya Sengkuni itu. Tuh. Duryudono ini bantengnya Kurawa. Jadi Kurawa yang paling ampuh ini ya ini Duryudono ini. Dia ahli menggunakan senjata godo. Nah, Duryudono dan
Werkudara itu dalam hal ilmu Godo atau Gada itu mereka berdua berguru kepada Prabu Baladewa. Kalau Duryudana itu dalam bermain Godo itu terampil, lebih lincah. Kalau Werkudara itu kuat. Jadi kalau kelincahan, keterampilan, ketangkasan bermain Godo itu Duryudana unggul. Kalau dari sisi kekuatan, Bima yang lebih unggul. Dengan berbagai rekayasa yang dilakukan oleh Sengkuni, yaitu utamanya menyingkirkan Patih Gondomono, patihnya Prabu Pandu, sehingga dengan tersingkirnya Gondomono, Pandu mengangkat Sengkuni sebagai penggantinya Gondomono, dan itu merupakan suatu kesalahan yang fatal. Kemudian Pandu perang tanding dengan Prabu Trembaka, Ratu Prenggondani, dan Sampyuh. Sampyuh itu artinya ya mati bareng. Dua raja perang dan dua-duanya gugur. Itu Sampyuh. Nah, Prabu Pandu Sampyuh dengan Prabu Trembaka, sehingga tahta negeri Ngastina kosong. Dalam kekosongan itu pemerintahan dipegang oleh Adipati Destarastra, bapaknya Kurawa. Dan karena Pandhawa masih kecil, maka Destarastra diminta untuk megang negeri itu sampai Pandhawa siap menggantikan Prabu Pandu, sampai Pandhawa dewasa. Namun Sengkuni melakukan rekayasa lagi, trik lagi, sehingga ada lakon Bale Sigala-gala, dan itu menjadi jalaran Pandhawa dianggap mati, dan kemudian disegerakan Destarastra mengangkat Kurupati, putranya Barep, menjadi Raja Ngastina, bergelar Prabu Duryudana. Itu selesai Gapit, tinggal masang tangan. Jadi kalau secara wajar ya tidak memungkinkan Duryudana itu menjadi raja, karena yang seharusnya menjadi Raja Ngastina yaitu Pandhawa atau Mbarepe Pandhawa. Namun bagi Duryudana, jika dia tidak menjadi raja, nah nanti nasib adik-adiknya bagaimana? Dan ibunya itu, Dewi Gendari itu sangat mengharapkan kesejahteraan adik-adiknya pada Duryudana ini. Milih tuding. Stop tuding. Nah, sehingga singkat cerita Duryudana dinobatkan menjadi Raja Ngastina. Kemudian negara Ngastina dipegang Duryudana, Pandhawa diberi tanah yang masih wujudnya alas,
Singkat cerita begitu, dibabati oleh Bratasena menjadi negara namanya Ngamarta atau Amarta. Kemudian ada lakon Sesaji Raja Suya, dan Ngamarta dianggap ngembari Ngastina, dan ada lakon Pandhawa Dadu. Ada lakon Pandhawa Dadu, Pandhawa dinyatakan kalah, negeri Ngamarta dikuasai Duryudana, sehingga Duryudana kekuasaannya semakin luas. Ngastina sudah dikuasai penuh, kemudian Ngamarta yang diperoleh dari Pandhawa dari hasil kemenangan main judi dadu. Nah, kemudian Pandhawa ngelakoni hukuman menjadi orang buangan, 12 tahun di hutan, 1 tahun harus sembunyi di kota. Itu ada lakon Wirata Parwa yang awal-awal sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian Pandhawa mengutus duta pamungkas itu Prabu Kresna. Sebelumnya sudah ada duta-duta yang lain, yaitu Prabu Drupada dan Dewi Kunti punya Pandhawa. Ternyata gagal, duta pamungkas Prabu Kresna dan duta pamungkas juga gagal. Maka terjadilah perang Baratayuda Jaya Binangun. Nah, kalau lakon Baratayuda biasanya pakai Duryudana yang Makudan ini. Itu. Udah selesai 3 bit. Nah, pada saat menggambar wayang Duryudana ini relatif sulit. Salah satu titik kesulitannya itu di sini. Ini bagian yang sederhana tapi sulit. Kelihatannya simpel tapi sulit. Sulitnya bagaimana? Ini kan jamangnya susun 2. Ini jamang Sada Sakler, ini jamang susun, ini susun 2. Ini bagaimana membuat jamang susun 2 tapi tidak terlalu ketinggian, karena kalau kepalanya ketinggian juga jelek. Nah, ini menaruh proporsinya ini. Nah, kemudian Duryudana itu Garuda mungkurnya, aksesoris ini kan gede. Nah, karena ini aksesorisnya gede, maka di ujung jamang ini bisa ndusel istilahnya, bisa saling ngendih. Nah, di sini tantangannya bagaimana jamangnya kelihatan utuh, Garuda mungkurnya juga kelihatan utuh. Karena terkadang jamangnya ini nindih dominan terhadap Garuda mungkur. Jika Garuda mungkurnya ini ke depan sini, ya nanti kan nindih. Nah, ini agak repotnya di situ. Sehingga dibuat sedemikian rupa gimana caranya Garuda mungkurnya itu juga nampak utuh. Jamangnya juga kelihatan utuh. Garuda mungkurnya besar. Itu. Terus Garuda mungkurnya besar, utah-utahannya ini juga seproporsional mungkin. Nah, ini gandeng sama sumping ini. Nah, agar Garuda mungkurnya besar, nah ini ujung cucuk Garuda ini nempel probo ini. Itu kesulitan yang pertama. Terus yang kalau dalam hal wondo, saya tidak ngerti ini wondo apa, yang jelas saya pikir ya Duryudana, pokoknya pantas Duryudana ya sudah. Nah, ini agak sulit juga gimana supaya wajahnya itu ratu yang wibowo, yang ganteng, karena Duryudana itu nggak jelek. Duryudana itu bagus, yang ganteng kayak Werkudara, kayak Gatotkaca gitu. Nah, gimana membuat roman mukanya ini ya luruh tapi nggak luruh banget, tapi juga nggak dangat banget, tapi cuma kelihatan ngengkeli itu. Nah, itu salah satu kesulitan juga. Kemudian bagaimana membentuk badan ini kelihatan gemuk, nah, itu. Sehingga ada melengkung gini. Nah, ini supaya menampakkan ini gemuk. Nah,
tantangan berikutnya yang sulit nyorek Duryudono itu ini bagian bawah ini. Lah ini kan bokongan, nggak gagahan gitu, nggak jangkah kayak Gatotkaca itu kan enggak. Lah wayang bokongan itu umumnya kan kayak wayang-wayang Janaka, Kresna gitu kan, Prabu Salya. Bokongan yang hidungnya itu nggak hidung seperti ini. Nah, ini gimana bokongan tapi tetap kelihatan prayoga, kelihatan gimana ya? Sebisa mungkin ya tetap kelihatan gagahnya gitu, proporsinya gitu. Nah ini pada saat nyorek ini lama coret-coret dilihat, bolak-balik saya evaluasi, kemudian belum pas, coba gini-gini, akhirnya ketemu gitu. Nah jadilah Duryudono saya ini ya. Nih. Nah, Duryudono itu sekti, pinter. Nah, kalau nggak sekti, nggak pinter ya nggak mungkin Ratu Sewu Negoro itu nyengkuyung Duryudono ini dalam perang Bharatayuddha itu melawan Pandhawa itu. Jadi dia memiliki aliansi yang banyak. Dan merobohkan Duryudono itu tidak mudah. Dan pada saat awal-awal perang itu, perang tanding dengan Werkudara pada saat rubuhan itu, ya awalnya karena Duryudono itu terampil ngolah gada, Werkudarane ambruk dulu. Justru Duryudono itu peluang menangnya tinggi di awal itu. Namun kemudian karena godonya Werkudara yang namanya Kyai Gada Rujakpolo itu nyampluk wentis kanane Duryudono ini, maka Duryudono itu ambruk gitu. Kemudian ya di polo nganggo Gada Rujakpolo itu. Ambruknya Duryudono di kepruk dipupuh pupune sama Werkudara itu dianggap sebagai karma pada saat perang pada saat lakon Pandhawa dadu itu dan Pandhawa dinyatakan kalah. Duryudono itu memamerkan wentise, nampel wentise ini kepada Dewi Durpadi untuk mencemooh Dewi Durpadi karena telah menolak Duryudono pada saat lakon Sayembara Pancala, rabine ini Durpadi. Pada saat waktu itu Gondomana ngedekne Sayembara dan Kurupati kalah kasoran. Itu. Jadi Kurupati membalas sakit hatinya itu pada saat lakon Pandhawa dadu itu dengan nampel wentis kanannya ini. Dan itu juga menjadi jalaran pada saat Bharatayuddha Jaya binangun, pupunya ini dikepruk Gada Rujakpolo oleh Werkudara. Nah itu. Duryudono ini senjatanya gada, namanya Kyai Gada Singobarong. Bisa kayak gini, ini godanya besar gitu. Nah, ini. Gini. Ini tandingnya Gada Rujakpolo. Nah. Pada saat Bharatayuddha lawannya Duryudono ini Werkudara. Nah, kalau Werkudara kan wayangnya gede kayak gini nih. Werkudara. Nah. Ini. Nih. Ya ini Duryudono menyenangkan. Saya senang dengan dedeke wayang ini, wondone, terus dedeke. Menurut saya itu cakrak. Nah pada saat muda Duryudono ini namanya Kurupati. Kurupati itu pernah kita review. Kalau wayangnya Kurupati ini.
Nih. Ini Duryudono pada saat muda namanya Kurupati, ini pada saat sudah dewasa. Nih. Ya mirip. Wajahnya beda, yang udah dewasa hitam. Masih muda ini gembleng, ada yang biru, ada yang putih juga ada Kurupati itu. Macam-macam tergantung selera. Ya, ukurannya relatif sama, mirip lah. Cuma gede ini. Nih. Nah, jika di Mahabharata yang menjadi gembong atau gembongnya lawan itu Duryudono, kalau di Ramayana ya Dasamuka. Dasamuka ini. Nah, ini. Ramayana itu nggak rame kalau nggak ada Dasamuka ini ya. Mahabharata yang juga nggak rame kalau nggak ada Duryudono ini. Cuma nggak ada lakon Duryudono ketemu Dasamuka terus perang, itu nggak ada lakon. Karena pada saat Duryudono merintah ini Dasamuka sudah jadi Kumara gitu. Ini kalau jejeran ya ditancapkannya ini. Nah, ini. Nah, gini Prabu Duryudono. Kurupati, Prabu Kurupati, Joko Pitono, Gendari Suto, Destrawastratmojo, wah banyak namanya. Dia punya titian atau kendaraan yang biasa dinaiki bukan kuda tapi gajah putih. Namanya Kiai Murbaningkung. Nah, itu. Ini raja besar, namun istrinya satu, yaitu Dewi Banowati atau Banuwati, putrinya Prabu Salya dari negeri Mandoroko atau Madras. Tuh. Jadi Ratu Sembodo tanpa wayuh. Nah, lawane para Pandhawa gitu, dalam perang Baratayuda. Wes pokoknya lakon Pandhawa Kurawa ya pasti Duryudono ini muncul. Dan sering dibuat jejeran Prabu Duryudono ini. Tuh. Seharusnya di perang Baratayuda itu Kurawa itu bisa jadi didukung oleh Baladewa. Namun karena siasat Kresna, maka Baladewa dialihkan dengan bertapa di Grojogan Sewu di Tunggu Setyaka, sehingga Prabu Baladewa tidak menangi Bratayuda secara keseluruhan. Menanginya ya pada saat pungkasan setelah Sengguni gugur, yaitu tandingnya Duryudono dengan Bratasena atau Werkudara itu, yang akhirnya Duryudono gugur gitu. Aksesoris sandangan Duryudono untuk bokongan macam-macam, ada yang tatahan itu motif batik parang, ada yang alas-alasan parang itu seperti ini, ada yang ya motif kombinasi, monggo itu selera saja, cuma ya bentuknya kurang lebih seperti ini. Cuma umumnya di sini gelang bawah ini dua susun. Dua susun itu maksudnya ya kayak ini Dasamuka ini kan ini dua susun ini 1 2 ini kan Dasamuka ini kan dua susun, nah ini 1 2 semua. Wayang besar yang satu susun biasanya buto itu satu ini kakinya kan, gelangnya satu aja. Nah, umumnya gitu. Tapi kalau wayang-wayang yang di bawahnya raton itu ya biasanya dua, cuma untuk Duryudono ini saya buat satu ya, mirip dengan Kurupati ini.
gitu. Ya itu selera saja. Kalau aksesoris yang lain ya relatif sama. Gitu. Duryudono dan Kurupati ya bedanya dikit. Kalau ini rambutnya rambut nguring, gendong. Kalau Duryudono dia pakai praban, pakai probo, pakai tali probo gini. Beda itu. Ya, demikian unboxing kali ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.